Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab amar ma'ruf nahi mungkar bagian yang ke-11. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Abu Daud, paling baiknya jihad adalah berkata yang benar di hadapan raja atau pemimpin yang jahat. Jadi mau mengatakan yang sebenarnya, baik itu mengena kepada rajanya atau tidak, dia mengatakan dengan tegas di hadapan raja yang sangat kejam, yang sangat jahat, ini termasuk jihad yang paling utama menurut hadis riwayat Abu Daud. Jadi jihad itu tidak harus perang, tidak harus perang saling membunuh, tidak. Mengatakan dengan benar yang mungkin ancamannya dipenjara atau dipecat dari jabatannya atau dimutasi, dipindah ke tempat yang lain gara-gara mengatakan benar di hadapan raja atau pemimpin yang jahat. Dan ini perlu keberanian ya, kalau cuman kau tidak berani oh iya bagus, pimpinan yang bagus, pimpinan yang luar biasa, mengayomi rakyat. Takut ya, takut dipenjara atau takut dihukum. Banyak sekarang ini ya yang ngomong benar itu malah dipenjara ya. Jadi ketika mengatakan sesuatu yang benar di hadapan raja atau pimpinan malah dipenjara. Jadi yang begini ini bagian dari jihad yang paling utama. As-salisa asyar, hadis yang ke-13 an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma dakhalan naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadha ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. Kata Nabi, di antara pertama kekurangan sifatnya orang-orang Bani Israel, di antara kekurangannya orang-orang kaum Bani Israel ya, adalah di antaranya adalah orang laki-laki ketemu dengan laki-laki yang lain. Laki-laki yang pertama ini mengingatkan kepada laki-laki yang kedua yang sedang bermaksiat. Ittaqillaha wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. Jadi laki-laki yang pertama ini mengingatkan kepada laki-laki yang kedua yang sedang bermaksiat. Apa cara mengingatkannya? Takutlah kepada Allah, tinggalkan apa yang kamu lakukan, itu tidak halal bagimu. Jadi mengingatkan karena melakukan maksiat. Sudah selesai. Summa yalqahum minal ghadi wa huwa ala halihi. Kemudian keesokan harinya ketemu lagi laki-laki yang pertama ini mengingatkan kepada laki-laki yang kedua yang sedang maksiat. Jadi yang kedua ini bermaksiat lagi. Falam yamna'hu dzalika ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Nah, sekarang yang laki-laki pertama ini sudah tidak mau mencegah untuk melarang laki-laki yang kedua itu bermaksiat, malah justru ikut-ikutan makan, minum dan duduk
bersama. Jadi terpengaruh ya. Awalnya tidak bisa mempengaruhi orang maksiat. Kedua, akhirnya yang menasihati itu terpengaruh, akhirnya ikut makan, minum dan duduk-duduk. Bilang jangan korupsi. Awalnya begitu ya. Karena belum punya kesempatan teriak, jangan korupsi. Kita lawan korupsi umpamanya ini. Kita tegakkan keadilan. Ya, karena tidak punya kesempatan ya. Belum punya kesempatan. Tegas ngomongnya ya. Setelah punya kesempatan, akhirnya yang dulunya awalnya mengatakan haram, haram. Wah ya. Setelah dapat kesempatan, kemudian suaranya mengatakan yang dengan nada rendah, haram. Ya, tak ranjing lah ya, tak ranjing lah oleh banyak ya. Oleh banyak dapat bagian jatah yang banyak. Atau dulu awalnya mengatakan haram, tegas. Setelah dapat jatah, halom, tidak apa-apa itu halom itu. Ya. Padahal sudah kena itu. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Nah, karena melakukan demikian terpengaruh oleh maksiatnya orang lain, maka Allah Ta'ala jadikan satu antara mereka. Jadi hatinya mereka sudah menjadi satu, sama-sama tidak benarnya wis. Ini bagian dari salah satu kekurangannya sifat orang-orang Bani Israel. Orang Israel. Jadi karena nasihat tidak didengarkan, kayaknya kalau menasihati terus ini tak meloh ini. Kalau hanya mengatakan, oh haram, tidak boleh, tidak kebagian. Tapi kalau ngumpul, maka ikut kebagian jatah barang haram. Akhirnya bagaimana? Allah Ta'ala jadikan satu hatinya. Artinya apa? Sama-sama tidak kuat menghadapi maksiat. Summa qala lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Jadi mereka semua ini oleh Allah dilaknat orang-orang kafir dari kelompoknya Bani Israel. Dilaknatnya itu melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan kalau umatnya Nabi Nabi Daud dijadikan kera. Ya, kalau umatnya Nabi Isa dilaknat menjadi khinzir, babi ya. Babi ini dilaknat oleh Allah terang-terangan. Dulu itu kalau melaknat Allah Ta'ala melaknat kepada hambanya itu, kepada umatnya para nabi dulu itu langsung di dunia itu dibayar apa? Langsung azabnya itu didampakkan. Jadi langsung menjadi kera umatnya Nabi Daud, Nabi Isa umatnya menjadi celeng, babi. Karena apa? Karena mereka sudah melampaui batas, tidak mau saling menasihati, saling menolak kemungkaran. Ini semua perilakunya orang-orang terdahulu. Tara katsirun minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qauli fasiqun. Jadi intinya semuanya itu kamu lihat Muhammad, mereka semua saling senang, saling kasih sayang ya. Saling kasih sayang sesama orang kafirnya, dan mereka disiksa oleh Allah, diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala kalla wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadiz zalimin. Maka Allah Taala berfirman, Nabi Muhammad bersabda, kalla, jangan begitu, wallahi demi Allah, sebaiknya kalian semua ini memerintahkan kebaikan, menjauhi larangan, melarang kemungkaran, dan wal ta'khudanna 'ala yadi zalimin, lakukanlah penolakan terhadap orang yang zalim. Ini berat semua sebenarnya ini, kecuali orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau takut sama manusia, cinta dunia, tidak mungkin ini melakukan ya. Sebab orang kalau cinta dunia itu ya pikirannya apa? Pikirannya ya dunia saja, ingin selamat
Di dunia saja ngomong hak benar itu tidak berani. Karena apa? Takut dipenjara lah, takut diomongin orang lah, takut diginikan orang lah, takut dikatakan so alim lah, pokoknya macam-macam. Intinya adalah ingin nama baiknya di dunia itu, di mata orang lain itu baik, selalu terjaga. Ini kalau orang cinta kepada dunia. Jadi cinta dunia itu bukan hanya PC saja ya. Takut mengatakan yang benar ini juga termasuk bagian dari cinta dunia. Karena apa? Karena dalam pikirannya kan takut dipenjara kalau ngomong begini. Saya kalau nanti menasihati, mengingatkan, takut dikatakan sok alim, sok pintar, sok suci dan lain sebagainya. Takut begini, ini juga cinta dunia ya. Jangan dikira cinta dunia itu hanya senang mobil, senang rumah, senang uang, bukan ya. Takut mengatakan kebenaran atau mengingatkan orang lain yang sedang salah, itu bagian dari takut dunia. Apa? Cinta dunia. Wala tatrihunna wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra. Nah, kalau berdakwah, kalau menyampaikan sesuatu, lakukanlah dengan cara yang halus, jangan kasar. Ini perintah dari Nabi Muhammad. Jadi kalau memang melakukan atau mengatakan kebenaran juga harus dilakukan dengan benar. Tidak boleh dipakai dengan kasar, tidak boleh ya, harus halus. Wala taksurunnahu 'alal haqqi qasra, dan tinggalkanlah apa? Cegahlah untuk memegang, artinya cegahlah keburukan, artinya peganglah kebenaran itu secara kuat. Aw la tadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'din. Atau pilih, tidak mau memerintahkan kebaikan, tidak mau melakukan keadilan, atau Allah akan merubah hati-hati kalian menjadi satu. Tsumma yal'ankum kama la'anahum. Kemudian kalian dilaknat oleh Allah seperti mereka orang-orang terdahulu. Jadi tinggal pilih ya, tinggal pilih. Pilihannya apa? Melakukan atau mengajak kebaikan dengan halus, kemudian pegang kebaikan itu dengan sekuat-kuatnya, atau Allah Ta'ala merubah hati kalian, kemudian Allah melaknat seperti orang-orang yang terdahulu. Nah, kalau orang waras mesti akan pilih yang lebih selamat. Apa? Yaitu mengajak kebaikan dengan cara baik dan mencegah kemungkaran juga dengan cara yang halus. Tidak boleh kemudian mengatakan langsung pakai tenaga dalam, kekerasan tidak boleh ya. Kecuali kemaksiatan itu sudah mengancam nyawa kita. Contohnya ketika diingatkan, Pak, ini maksiat Pak, ini haram, tidak boleh Pak. Kemudian ngancam mau membunuh, langsung meteng umpamanya, langsung bacok umpamanya. Ya tidak apa-apa, melawan ya. Melawan untuk menjaga keselamatan kita. Jangankan urusan nyawa, urusan harta ya. Urusan harta, sepeda kita mau dirampok, kalau berani kita melawan. Tapi kalau tidak berani ya pakai jurus 1000 lari saja ya. Jadi kalau berani silakan, tidak apa-apa melawan. Terbunuh mati syahid. Jadi membela diri karena menyelamatkan harta kita, sepeda kita umpamanya, kemudian terbunuh, mati syahid itu. Tapi ya jarang ya lawan ya, kecuali orang sama-sama beraninya. Tapi ada juga cerita ini dulu. Kalau orang dulu itu digedak itu takut ya. Mungkin juga sekarang digedak juga takut ya. Jadi kalau di jalan itu sama-sama ada tahu, mau dirampok sepedanya, gedak ya. Katanya takut karena sama-sama tidak tahu punya ilmu apa, punya senjata apa. Jadi sama-sama takut sebenarnya itu. Kalau Habib Abu Bakar itu pernah mau dirampok, pulang dari pengajian sekitar jam 12 malam di tempat gelap, jalan yang gelap, kemudian dihadang oleh banyak orang, ada sekitar 10 orang menghadang itu. Nabi Habib Abu Bakar Pasuruan itu berdua dengan sopirnya. Di tengah jalan kemudian Habib Abu Bakar itu karena dihadang ya keluar. Setelah keluar,
Habib Abu Bakar ini mengatakan begini, mau apa Pak? Mau ngerampok. Ya. Oh boleh katanya Habib Abu Bakar, boleh mau merampok. Tapi pesan saya Pak ya, habis ngerampok makan saya. Yo. Jadi gedak begitu, serokakan. Jak medhur ora. Tanah apa Pak? Rampok kok. Mari rampok, paten kok, kakan yo, sampai atuting begitu. Akhirnya 10 orang itu lari terbirit-birit ya. Ya ini menang gedak sebenarnya katanya Habib Abu Bakar itu, engkau tadi ilmu apa? Kengkoro gedak ya. Akhirnya lari dan ini diantara mungkin cara Allah menjaga orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.